Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Dan di video kali ini gue bakalan bikin segmen underrated untuk mengisi kekosongan konten vlog yang bakal berkepanjangan ya karena gak ada duit. Dan underrated ini adalah segmen dimana gue bakalan menceritakan ke kalian sebuah sejarah atau mungkin hal-hal yang jarang sekali diketahui orang-orang atau yang mengetahui itu sedikit banget ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalian, khususnya gua karena gua wawasannya agak kurang banyak ya dan gua males baca. Oke, kita langsung saja mulai segmen underratednya. Oke, untuk yang pertama tuh datang dari Indonesia tentunya. Yang dimana bakal gue bahas kali ini adalah Monumen Dirgantara Indonesia atau lebih dikenal dengan Patung Pancoran. Merupakan patung yang idenya sendiri tuh datang dari Bapak Soekarno, presiden pada waktu itu, untuk melambangkan kedirgantaraan Indonesia ya, dan juga Bapak Soekarno tuh terinspirasi dari astronot Rusia yang berhasil ke luar angkasa, dan mungkin juga menjadi harapan Bapak Soekarno supaya ada anak muda Indonesia atau anak bangsa yang berhasil ke luar angkasa menjadi astronot ya. Patung ini dirancang oleh Bapak Edi Sunarso, salah satu sahabat karibnya Bapak Soekarno, pada tahun 1964 sampai 1965 dan dibantu oleh keluarga Arca Yogyakarta ya. Dan untuk kaki patungnya sendiri itu dibangun oleh PN Hutama Karya dengan arsitek Insinyur Sutami. Pengerjaannya juga sempat terhambat pada 1965 karena peristiwa PKI dan selesai pada tahun 1966 dan baru bisa dipasang pada tahun 1970. Tapi sepertinya bukan hanya peristiwa PKI saja yang membuat terhambatnya proses pembangunan patung ini, tapi juga masalah pendanaannya sendiri, di mana dananya sendiri itu diambil dari kantong pribadinya Bapak Soekarno atau menggunakan dana pribadinya Bapak Soekarno, yang bahkan untuk merampungkannya patung ini Bapak Soekarno sampai menjual mobil pribadinya sendiri untuk ya merampungkan patung itu. Bapak Soekarno juga sempat memantau ke lokasi beberapa kali, tapi sayang sekali Bapak Soekarno tidak pernah melihat patung itu berdiri secara utuh karena beliau harus wafat sebelum patung itu berhasil didirikannya. Yang bahkan Bapak Edi Sunarso pada waktu itu sedang berdiri di atas patung ya, sedang merancang patung, itu sampai turun ke bawah untuk mengikuti rombongan jenazah Bapak Soekarno yang akan dikirimkan ke Blitar. Oh ya, lupa gua juga itu apa modelnya sendiri tuh merupakan Bapak Edi Sunarso ya. Jadi kalau kalian lihat patung Dirgantara itu sekarang itu merupakan wajah dari Bapak Edi Sunarso ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang cukup menarik bagi gua karena dalam pembuatan patungnya tuh Bapak Soekarno tidak menggunakan dana dari negara, tapi menggunakan kantong pribadinya sendiri ya. Oke, mungkin itu cukup untuk pembahasan patung Dirgantara Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian tentang Indonesia. Yang kedua kita datang ke Italia. Piero Manzoni di Chiusa e Poggiolo atau Piero Manzoni lahir pada tanggal 13 Juli 1933. Merupakan salah satu seniman Italia yang cukup aneh dengan karya-karyanya di mana dia tidak menggunakan hal-hal yang digunakan seniman normal pada umumnya. Karya Manzoni ini pertama kali dipamerkan di Castel Sonciono pada tahun 1956. Gua gak tahu karyanya apa yang ditampilkan tahu karena gua agak cari tapi udah gua cari tapi gak ketemu ya. Yang pasti seninya tersebut aneh kayaknya karena beberapa karya seninya yang terkenal pun sangat aneh, yaitu artist sheet merupakan kotorannya sendiri atau tai ya yang dimasukkan ke dalam 90 kaleng kecil dengan tulisan artist sheet. Kalau dalam bahasa Itali, merda de artista. Setiap kaleng 30 gram diberi harga dengan nilai emas. Bayangin aja 1 gram kotorannya itu dihargai dengan
1 gram emas ya, sama dengan 1 gram emas yang pada waktu itu seharganya 1,12 dolar atau dalam rupiah sekitar 16.000 rupiah ya. Meskipun banyak yang bilang isinya kotorannya sendiri, tapi sebenarnya isinya masih diperdebatkan karena kalau membuka kaleng itu akan merusak nilai dari karya seni tersebut. Jadi kalau kalengnya dibuka tuh bakalan merusak karyanya si Manzoni ini. Dan banyak juga yang berspekulasi kalau isinya itu adalah gips. Kalau kalian yang nggak tahu, gips itu adalah perangkat dalam bidang kedokteran yang digunakan untuk melindungi dan menopang tulang. Pada tahun-tahun berikutnya, kaleng-kaleng itu menyebar ke berbagai koleksi seni di seluruh dunia dan dijual dengan harga yang sangat-sangat fantastis. Kalau benar itu kotoran manusia ya. Karena untuk sekelas kotoran manusia tuh buset, harganya tuh benar-benar fantastis ya. Kalian bisa lihat di gambar ini karena gue takut salah paham dengan pengertiannya ya. Karena kalau tin dalam Google Translate itu adalah timah, tapi kalau merujuk artikel yang gue baca ini mungkin tin itu adalah kaleng kalau benar. Satu kaleng itu pernah dihargai di harga 124.000 euro atau sekitar 22 miliar rupiah di Sotheby pada tanggal 23 Mei 2007. Pada bulan Oktober 2008, kaleng 83 ditawarkan di Sotheby juga dengan perkiraan harga 50 pound sterling sampai 70.000 pound sterling atau 1 juta sampai 1,4 miliar rupiah. Dan terjual dengan harga 97.250 atau sekitar 1,9 miliar. Itu gede banget untuk satu bongkah, mungkin satu kaleng kotorannya si Manzoni kalau benar itu kotoran. Pada 16 Oktober 2015 kaleng 54 dijual juga di Christie dengan harga yang sangat fantastis, yaitu sekitar 182.500 pound sterling atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Sebenarnya pada awalnya harganya dinilai menurut beratnya seperti tadi setara dengan 1 gram emas, jadi 1 gram dari kaleng tersebut itu seharga dengan 1 gram emas. Dan pada tahun 1961 berubah dan berfluktuasi sesuai dengan harga pasarnya. Sebenarnya masih banyak karya-karya dari Piero Manzoni yang cukup aneh. Kalian bisa langsung aja cek di Wikipedia bahasa Inggris ya. Kalian tinggal search aja Piero Manzoni, itu banyak banget di sana karya-karyanya yang kalau dilihat kita sebagai orang awam itu sangat-sangat aneh dan ya aneh banget. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Khususnya gue juga akhirnya bisa menambah wawasan yang belum diketahui, hal-hal yang belum diketahui orang-orang. Oke, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan gue bakal bikin video ini mungkin lebih banyak lagi dari video vlog karena pembuatannya tidak memerlukan dana ya. Oke, see you, bye-bye.